Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Ya, kita akan membahas mengenai materi baja. Ya, di mana baja sendiri unsur utama pembentuknya itu adalah besi. Nah, besi di sini adalah salah satu unsur logam yang berasal dari kerak bumi. Ya, salah satu bahan tambang juga. Nah, eh, besi ini sebenarnya sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi sebelum kita masuk materi, jadi kita coba dulu untuk membuka eh, unsur-unsur besi itu atau pembahasan mengenai besi di dalam Al-Quran itu seperti apa ya sebelum kita meninjaunya di dalam materi teknik sipil tentu saja. Nah, ini adalah beberapa ayat ya. Salah satu di antaranya di sini adalah Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25 di mana surat ini menyatakan bahwa kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Jadi Allah itu sudah menurunkan besi ya. Kemudian sudah dinyatakan bahwa besi ini memiliki kekuatan dan memiliki banyak manfaat dan ini fungsinya adalah untuk memberikan anugerah bagi umat manusia ya. Di sini juga ada di dalam tafsir Al-Qur'an dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya ada di dalam surat Al-Baqarah. Nah, besi ini merupakan salah satu unsur logam yang paling mudah ditemukan di kerak bumi. Dalam tafsir Al-Quran ya, sumbernya ini dari tafsir Al-Quran dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, Allah itu mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, termasuk di dalamnya adalah unsur besi tadi. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang menyatakan bahwa artinya dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian dia memperlihatkannya pada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Nah, berarti Allah mengajarkan Adam secara langsung dan memberikan potensi padanya berupa daya berpikir sehingga dapat mengetahui nama-nama dari benda-benda secara keseluruhannya. Nah, salah satu di antaranya benda-benda yang bisa memberikan manfaat untuk umat manusia yaitu adalah besi. Ya, di sini di dalam tafsir sumbernya dari tafsir Kementerian Agama juga. Nah, besi ini juga termasuk ayat kauniyah ya. Di sini diterangkan bahwa besi itu berasal dari proses supernova yang membentuk planet dan meteorit ya. Ini sumbernya dari CHES tahun 2008, Keller 2014, Spiromilio tahun 92 dan Scott tahun 1979 serta Wainwright ya tahun 1936. Nah, besi ini juga berasal dari meteorit yang jatuh ke bumi ya. Jadi besi ini sebenarnya salah satu unsur yang sangat luar biasa ya. Ibaratnya di dalam beberapa penelitian itu bukan asli ya dari bumi tapi suatu proses ya, suatu proses yang membentuk bumi malah yang membentuk planet dan meteorit dan juga dia di sini di penelitian CHES 2018 juga menyatakan bahwa besi itu merupakan eh, berasal dari meteor yang jatuh ke bumi ya. Nah, di dalam Al-Qur'an di sini dijelaskan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di situ ada kata-kata bahwa Allah menciptakan langit maupun bumi dalam 6 masa. Jadi dengan kata lain di sini Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Salah satunya yaitu adalah unsur besi. Ya, seperti di Quran surat Al-Hadid ayat keempat. Nah, ini adalah tabel unsur periodik ya, tabel unsur periodik, unsur-unsur logam ya di dalam mata pelajaran kimia. Ya, di sini besi ya, ini ada unsur Fe ya, nomornya adalah 26. Nah, di dalam besi ini selalu dalam bentuk senyawa oksida besi.
ada hematit ya, Fe2O3, kemudian mengandung magnetit Fe3O4, siderit FeCO3, limonit besi nikel FeO OH kali NH2O, ini berdasarkan penelitian Prabowo 2011. Nah, ferit ya atau besi ini memiliki bilangan oksidasi +2. Sedangkan oksigen ya O di sini ya karena senyawa besi itu mengandung oksida besi ya, tadi ada hematit, magnetit, siderit maupun limonit itu semuanya mengandung unsur uh, Fe, ferit dan oksigen ya. Nah, di mana kalau yang oksigen sendiri bilangan oksidasinya itu -2. Nah, ini menurut penelitiannya Isnaini Nur tahun 2020. Nah, sifat besi ini sebagai kation karena dia memiliki bilangan oksidasi +2. Nah, inilah yang memberikan manfaat luar biasa bagi kehidupan. Nah, sifat yang kation Fe2+ tadi ya, yang merupakan bilangan oksidasi +2 tadi, ini yang membuat besi dapat direkayasa ya, dapat direkayasa sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Artinya dia bisa ditempa, bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita mau difungsikan sebagai apa. Nah, logam sendiri ya tadi tidak unsurnya tidak hanya besi ya, seperti halnya di grafik bukan grafik tabel periodik kimia ini beberapa unsur logam lainnya cukup banyak ya. Nah, di sini diantaranya ada aurum atau emas ya, kemudian ada eh, kemudian ada di sini eh, platinum, ada perak, ada nikel, ada tembaga, ada aluminium, ya ada pokoknya ada banyak unsur logam yang terkandung di bumi. Nah, logam ini merupakan bahan yang banyak dipergunakan untuk keperluan teknik. Di antaranya logam-logam ini itu untuk mesin, bisa untuk komponen mesin, untuk perpipaan ya, untuk bagian utama dari suatu konstruksi, baik itu konstruksi bangunan maupun bukan bangunan ya, seperti konstruksi pesawat, kereta api seperti itu ya. Kemudian besi ya, iron ini dan aluminium adalah logam yang umumnya biasa digunakan di teknik sipil ya, di antara material-material yang ada di grafik di atas ini, gambar di atas ini itu yang paling sering digunakan yaitu apa tadi elemen elemen logamnya yaitu besi maupun aluminium ya. Nah, untuk rekayasa besi sendiri ini bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an ya. Di sini dinyatakan bahwa berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, ia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Kemudian ayat yang di bawahnya menyatakan bahwa maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu mendakinya dan tidak pula mampu untuk melubanginya. Berarti kan unsur antara kombinasi antara besi sama tembaga tadi cukup keras ya, cukup keras, cukup kuat ya. Sehingga tidak mampu untuk melubanginya. Nah, besi yang direkayasa dengan besi yang direkayasa dengan tembaga itu mampu untuk meningkatkan kekerasan logam, ya seperti halnya di ayat yang di bawah ini dan tidak mampu pula melubanginya, ya. Jadi ibaratnya kombinasi antara besi dan tembaga itu membuat logam menjadi lebih keras. Nah, paduan tembaga dan timah atau timah ini perunggu ya yang ditambahkan dengan besi dan nikel ini memiliki kekuatan mekanik yang tinggi dan keras. Aplikasinya ini biasanya digunakan pada permukaan pesawat yang saling bersinggungan seperti dalam penelitiannya Samlawi dan Siswanto tahun 2016. Nah, besi besi metal besi yang kita tahu sehari-hari ini merupakan besi karbon Fe3,
C, ya, di mana logam dengan kandungan feritnya, kandungan besinya itu sekitar lebih dari 90%. Dengan kadar karbon yang tinggi itu rata-rata ya berkisar antara 3 sampai 4%. Nah, baja ini dibuat dengan mengurangi unsur C itu karbon tadi dalam besi Fe3C ya, yang kemudian direkayasa dengan menambahkan unsur anion ya seperti silika, alumina, mangan, dan fosfor dalam reaksi oksidasinya. Nah, di dalam perkembangannya sendiri, ya besi itu istilahnya adalah besi gubal atau pig iron, ya dia memiliki kandungan oksida besi tadi Fe2O3. Kemudian jika ditambahkan dengan silika, SiO2 dan alumina, ya tadi Al2O3, mangan, sulfur, fosfor, dia akan memiliki karakter seperti lunak dan getas. Ya, apabila dia konsentrasi atau kandungan besinya antara 90 sampai 95%, sedangkan karbonnya ya dan lain-lainnya itu sisanya antara 3 sampai 4% yang karbon, terus sisanya yang lainnya ya. Nah, besi gubal ini selain bersifat lunak dan getas, sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan struktur atau sebagai komponen struktur ya dalam suatu bangunan gedung. Karena kekuatannya itu tidak cukup, karena dia sifatnya tadi lunak tapi getas, sedangkan di struktur itu kita butuh keras ya, tapi ductile seperti itu. Nah, biasanya ini digunakan fungsinya untuk besi tuang ya atau besi tempa maupun besi baja. Nah, untuk besi tuang unsur utama kandungannya itu ada sulfur belerang, kemudian ada fosfor, ada silikon, ada mangan ya, di masing-masing ini punya persentasenya. Dan dia memiliki karakteristik yang pertama itu dia bersifat keras dan getas, mudah melebur atau mencair, menyusut, kuat desaknya itu berkisar antara 6.000 kg per cm persegi dengan kuat tarik sekitar 500 kg per cm persegi. Agak kecil ya, kecil karena getas nih. Tidak berkarat, tidak dapat diberi magnet, dan tidak dapat disambung dengan paku keling atau dilas ya. Nah, penggunaannya, ini penggunaan besi tuang itu umumnya digunakan sebagai pipa tekanan tinggi. Kemudian sebagai pipa untuk sanitasi air ya. Kemudian bagian penahan desakan, kemudian tumpuan gelagar jembatan, kemudian bagian mesin dan pagar. Nah, sedangkan besi tempa, ya besi tempa sendiri dengan kandungan belerang, fosfor, silikon, dan mangan yang persentasenya berada lebih kurang, ada yang di atas ada yang di bawah ya dengan besi tuang ya, seperti belerangnya ini dia lebih sedikit, kemudian juga fosfornya lebih sedikit, kemudian silikonnya juga lebih sedikit ya dibandingkan besi tuang dan juga kandungan mangannya. Nah, di besi tempa ini sifat atau karakteristiknya sedikit berbeda dengan besi tuang ya, besi tempa, karena unsur pembentuk atau unsur utama selain besi dan karbonnya tadi, dia kandungannya tidak sebesar yang besi tuang. Nah, di sini dia memiliki kekuatan ya yang lebih dibandingkan dengan besi tuang, dan dia bersifat ductile. Kalau tadi yang besi tuang dia bersifat getas. Nah, sebenarnya unsur apa sih yang bisa membuat material itu menjadi getas? Nanti akan kita simak. Kemudian dia memiliki kekuatan desak sekitar 200 kg per cm persegi, dan tentu saja ini lebih kecil ya, kekuatan desaknya lebih kecil dibandingkan dengan besi tuang, namun kuat tariknya dia lebih tinggi ya, sekitar 4.000 kg per cm persegi. Dan adonan ini sulit untuk dituang, dan dia akan meleleh pada suhu 1535 derajat Celcius, dan dia juga tahan korosi dan dapat disambung dengan las. Nah, penggunaannya umumnya itu jarang digunakan untuk elemen struktur bangunan, ya. Kemudian biasanya digunakan sebagai sambungannya, justru digunakan untuk sambungan pada profil-profil baja yang akan digunakan pada struktur bangunan, seperti digunakan sebagai paku keling, terus untuk sumbat atau baut, skrup maupun pipa gas. Nah, itu untuk besi tempa ya.
Nah, sekarang besi baja. Besi baja sendiri dia terdapat dua jenis ya. Ya, dua jenis besi tuang. Di sini ada ferrocasting, ada ferrocasting ductile FCD. Nah, ini ada beberapa pertimbangan yang kita bisa pilih ya untuk karakter FC atau FCD. Yang pertama itu adalah kuat tariknya. Untuk FC itu nilainya 150 sampai 350 MPa, ya FCD itu sekitar 400 sampai 800 MPa. Nah, jadi FCD itu digunakan untuk kekuatan yang tinggi karena average kuat tariknya itu lebih tinggi dibandingkan FC ya atau ferrocasting ya baja baja tuangnya. Kemudian elongasinya ya duktilitasnya tentu saja FCD lebih tinggi ya karena di sini ada keterangan ferrocasting ductile ya duktilitasnya berarti ini cukup cukup tinggi ya. Nah, sehingga FCD ini bisa kita gunakan untuk produk-produk yang mampu menerima beban impact ya maupun tekuk ya. Kemudian bentuk grafit pada FC lamelar yaitu dia mampu menahan getaran sedangkan untuk FCD itu bulat ya dia bisa membelokkan getaran. Jadi untuk penggunaannya sendiri sebenarnya FC itu memiliki sifat meredam getaran sedangkan si FCD itu tidak. Nah, FC itu biasanya aplikasinya untuk produk grill ya yang ada di perkerasan jalan untuk saluran air, kemudian manhole cover juga gitu untuk apa namanya saluran air juga di perkerasan ya perkerasan. Nanti kita lihat gambarnya untuk deck drain, grating drainase, body mesin, block mesin ya seperti itu. Sedangkan FCD sendiri biasanya digunakan untuk komponen presisi, pipa, dan struktur konstruksi. Ya. Nah, ini adalah contoh untuk produk besi tuang. Ya, ini tadi grill ya, grill bukan pemanggang, tapi apa nama ini sebenarnya untuk saluran drainase ya, ada atau apa nama tempat untuk mengalirkan air di perkerasan jalan ya, biasanya sini. Kemudian ini manhole tapi covernya, terus deck drain ya, terus ini ada roof drain dan sebagainya. Ini ada tutupnya macam-macam, ada dimensi-dimensinya juga. Kemudian ini contoh produk besi tuang ya macam-macam, bisa untuk sebenarnya elemen ke arsitektural lah ya dominannya ya, karena dia lebih getas karakternya. Nah, ini juga besi tuang lebih digunakan untuk elemen permesinan atau arsitektural lah, bisa dibentuk kursi, lampu ya gitu. Kemudian ini pagar ya itu. Oke. Nah, sedangkan balok-balok utama dari potongan-potongan besi tuang individual yang membentuk batang-batang atau rangka-rangka truss ini, ya dalam suatu konstruksi ini besi tuang juga digunakan sebagai rantai penghubung pada jembatan-jembatan suspensi, ya itu sampai sekitar tahun 1840 itu masih dinyatakan masih aman menggunakan apa namanya besi tuang, ya. Terus penggunaan besi tempa sendiri, misalkan contohnya adalah Menara Eiffel di Paris, ya. Kemudian ini Iron Pillar at Delhi, India. Dia mengandung 98% rock iron, ya. Kemudian ini besi tempa juga. Kemudian bisa juga untuk pagar maupun railing tangga. Oke, nah untuk besi baja sendiri ini kita bagi menjadi dua item, yaitu baja sangat lunak. Dia mengandung karbon itu kurang dari 0,1%. Kemudian untuk baja lunak low carbon steel, ya itu kandungan karbonnya 0,1 sampai dengan 0,25%. Dan baja sedang ya kandungan karbonnya 0,25 sampai 0,7%. Dan terakhir adalah baja keras, ya dia mengandung karbon cukup banyak, yaitu sekitar 0,7 sampai dengan 1,5%. Nah, untuk dua item di atas itu termasuk dalam baja lunak, sedangkan medium dan high carbon steel, ya baja sedang dan baja keras itu bisa kita kategorikan sebagai baja keras. Nah, untuk baja
sendiri tadi ya, baja keras itu berat jenisnya berada di antara 7,9, temperaturnya sekitar 1.300 derajat Celcius, dan itu temperatur pada saat dia bisa mengalami leleh ya. Kemudian kuat tarik itu nilainya merata lah, sama dengan kuat gesernya. Terus dia lebih elastis dan dia lebih kuat, dapat dilas dan diberi muatan magnetik yang permanen, serta mudah berkarat. Dan untuk bagian alat yang mengalami beban kejut atau getar, ya itu peruntukannya dia bisa digunakan sebagai bagian atau alat yang akan mengalami beban kejut atau beban getar, dengan juga untuk membuat pembuatan baut mutu tinggi, ya, high strength bolt, dan untuk baja prategang ya, untuk tendonnya. Kemudian untuk baja lunak sendiri, dia memiliki berat jenis sekitar 7,8, jadi selisihnya nggak begitu banyak ya dengan baja keras. Sedangkan temperatur lelehnya dia berkisar di antara 1.400 derajat Celcius, dan dengan bedanya dengan baja keras ya, karena baja keras itu dia kandungan karbonnya tadi cukup besar, sehingga sifatnya lebih getas. Nah, sedangkan untuk baja lunak sendiri karena kandungan karbonnya sedikit, sehingga dia lebih ductile, lebih liat seperti itu. Kemudian dia dapat dilas dan mampu diberi muatan magnetik, dan dia sedikit mudah berkarat. Dia hampir bisa digunakan untuk semua elemen struktur ya, untuk hampir semua bagian struktur bangunan. Nah, untuk kualitas baja, nih sifat baja yang terkait dengan kualitas, yaitu berupa nilai kekuatan, elastisitas, dan duktilitas, serta kemagnetan, itu tergantung dari bahan susunnya, ya. Nah, jika kita menggunakan karbon, jadi semakin banyak kandungan karbon, maka akan menghasilkan baja yang memiliki sifat keras dan kuat. Ya, namun semakin getas dan semakin getas bajanya ya, karena banyak kandungan karbon tadi, kemagnetannya berkurang. Atau dengan kata lain, dengan semakin banyaknya kandungan karbon itu atau dengan adanya kandungan karbon itu, dia justru mampu meningkatkan kekuatan tarik dan leleh bajanya, namun akan menghasilkan baja dengan sifat yang getas ya. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk tendon itu mutunya bisa sampai ribuan, bisa 1.500, 1.700 MPa. Nah, itu karena kandungan karbonnya yang cukup tinggi. Nah, tapi emang karakternya dia berbeda dengan baja yang memiliki karbon yang sedikit ya. Dia yang ini lebih lebih getas. Kemudian belerang. Belerang ini atau fosfor. Fosfor ini bisa membuat baja lebih getas, ya. Nah, apabila penggunaannya ya lebih dari 0,1%, maka baja tadi ya akan sukar untuk ditempa pada suhu tinggi ya, jika memiliki kandungan belerang yang lebih dari 0,1%, dan dia akan menurunkan kekuatan dan duktilitas ya. Jadi penggunaan yang terlalu berlebih itu juga tidak baik pada belerang. Nah, sedangkan fosfor ini juga bisa membuat jika menambahkan fosfor pada baja, ini bisa membuat baja memiliki sifat lebih getas ya. Nah, ini namun ini sebenarnya fosfor itu digunakan untuk menambah kecairan saat meleleh ya, tanpa mengurangi kekuatan dan duktilitas serta kemagnetannya. Jadi tetap dibutuhkan, tapi dengan proporsi tertentu agar agar dia masih bisa memiliki duktilitas ya, maksudnya tidak mengurangi kekuatan duktilitas seperti penjelasan sebelumnya ya, agar tidak bajanya agar tidak menjadi lebih getas gitu ya. Jadi harus tetap dikontrol juga. Sedangkan silikon Si itu akan fungsinya itu dia meningkatkan kekuatan tarik dan leleh pada baja. Namun ini juga sama dengan karbon, akan membuat baja itu lebih getas ya. Nah, silikon ini akan mulai terlihat pengaruhnya apabila digunakan dengan kandungan lebih dari 0,2%. Nah, apa yang akan terjadi jika penambahan silikon ini digunakan lebih dari 0,2%? Dia akan membuat akan meningkatkan
kekuatan dan elastisitas tanpa mengurangi sifat duktilitas dan kemagnetannya. Ya. Nah, tapi hati-hati. Ini jika digunakan terlalu banyak, iya kekuatan tariknya akan lebih besar. Tapi jika over ya lebih, dia sudah tidak bisa lagi apa namanya, mempertahankan sifat duktilitasnya kalau terlalu lebih ya, terlalu banyak digunakan. Justru dia akan berubah menjadi baja dengan sifat getas. Nah, sedangkan mangan ini dia mampu meningkatkan kekuatan dan kekerasan sekaligus duktilitas. Dia memiliki pengaruh bila digunakan lebih dari 0,1%, dia akan mampu meningkatkan kekuatan, tapi pada persentase lebih dari 1,5%, dia akan membuat baja kita menjadi getas. Nah, sehingga hati-hati ya, sebenarnya berapa sih komposisi yang tepat itu agar membentuk baja kita tuh mutunya tadi baja lunak, apakah lunak? Tadi 4 kategori ya, ada sangat lunak, ada medium, dan ada high carbon. Nah itu, atau ada high baja tuh lebih kalau semakin banyak kan lebih getah dan sebagainya. Jadi unsur-unsur yang terkandung di dalam baja itu nggak hanya besi saja ya, tapi besi itu memang mendominasi tadi antara 90 sampai 95%, namun juga ada unsur lainnya seperti karbon, belerang, fosfor, silikon, dan mangan. Nah, di antara komponen 5 ini yang paling banyak sih sebenarnya tambahannya adalah karbon, tapi dibatasin juga ya, karena biar tidak membuat baja itu menjadi getas ya, dan unsur lainnya juga seperti itu ya, karena ada pertimbangan kenapa pilih ini, kenapa persentasenya segini ya. Jadi intinya itu sebenarnya untuk mempertahankan baja itu sesuai dengan fungsinya, mau dibentuk buat apa sih gitu. Nah, untuk sifat baja sendiri ini dapat dimodifikasi melalui proses pemanasan dan pendinginan. Nah, melalui pengontrolan suhu dan waktu antara pemanasan dan pendinginan itu bisa kita lakukan ya. Jadi ada dikenal dengan istilah baja canai panas atau baja canai dingin gitu. Nah, sedangkan untuk kualitas baja ini direpresentasikan oleh kekuatan atau tegangan lelehnya yang disimbolkan dengan Fy. Jadi kekuatan dari baja itu disimbolkan dengan kekuatan lelehnya, ya, force yield-nya. Yang semula dengan kekuatan ultimate-nya yang disimbolkan dengan istilah UXY ya, untuk code yang lama-lama. Nah, misalnya ya diketahui bahwa FY-nya sekitar 240 MPa, maka berarti baja tersebut memiliki kuat leleh ya, memiliki tegangan leleh itu sebesar 240 MPa. Nah, untuk proses pembentukan produk baja itu diproduksi dengan proses pengerjaan panas tadi, dilakukan dalam kondisi dipanasi sampai suhu kristalisasinya tercapai, atau dengan pengerjaan dingin, yaitu dilakukan dalam kondisi baja tanpa dipanasi. Nah, beberapa mekanisme produksi baja ini dilakukan dengan metode diantaranya adalah drawing, yaitu dengan penarikan, forging, penempaan, pressing, penekanan, rolling, penggilingan, dan extraction. Untuk drawing sendiri atau penarikan, di mana untuk memperoleh baja dalam bentuk kawat atau lonjoran, ya, lonjoran-lonjoran bulat, pada proses ini baja pilar dipaksa melewati lubang dengan diameter yang dikehendaki dengan cara ditarik sehingga bentuknya berupa lonjoran yang tampang dan diameter itu sesuai dengan lubang yang dilewatinya. Yaitu untuk metode tadi penarikan ya, pembentukan baja. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan penempaan. Ini baja dipanasi sehingga suhu tertentu, kemudian dipukul atau ditempa seperti zaman-zaman dulu atau film-film zaman dulu, film-film kolosal, orang mau bikin keris, mau bikin apa alat-alat perang ya, seperti zaman-zaman dulu kalau film lawas-lawas itu kita tonton ya. 300 ya seperti itu mungkin pembuatan alat-alat perangnya mereka kan dengan cara ditempah ya. Nah, ini dengan karakter pembuatan baja yang dengan ditempa ini, dia membuat baja itu lebih mampat ya, lebih padat, sehingga berat jenisnya itu sedikit lebih tinggi nantinya, jadi berat jadinya ya. Kemudian dengan metode pressing, yaitu penekanan, bentuk baja ini diperoleh dengan cara menempatkan baja pijar dalam cetakan ya. Jadi ini dicetak, kemudian dia ditekan dengan alat pressing ya, secara perlahan sampai seluruh cetakan itu terisi penuh dengan cairan baja tadi.
Kemudian dengan metode rolling, penggilingan, dengan cara ini baja pijar itu dipaksa melalui serangkaian celah di antara roda atau roll yang berfungsi sebagai penggiling. Nah, celah ini ada yang berbagai macam ukuran ya, ada yang besar, kecil, dan kombinasi lah pokoknya. Nah, ini biasanya itu untuk menghasilkan baja tulangan, ya, baja tulangan, ya kita kan bentuknya bulat atau ada yang polos, ada yang ulir ya baja tulangan kita. Kemudian untuk profil siku, untuk rel, plat dan sebagainya ya itu bisa dengan metode rolling. Kemudian extrusion ya yaitu dengan pembentukan produk baja dengan cara memaksa baja pijar melalui lubang dengan bentuk dan ukuran tertentu sesuai dengan produksi yang diinginkan. Pemaksaan dilakukan dengan tenaga tekanan. Nah, itu tadi eh, proses pembentukan produk baja ya. Nah, salah satu produk baja yang kita sebutkan tadi ya, ini diantaranya penggunaan baja tulangan ya, bentuknya di foam seperti ini karena ada sirip ya, karena ada sirip di sini ya, ulir bentuknya, maka diameter baja itu ya berkisar antara 12,74 akar B. B ini berat satuan panjang pada baja tulangan. Jadi kalau mau tahu apa nama ini formula ya yang ada di SNI pendekatannya yaitu dengan cara kita timbang ya kita potong baja per 1 meter panjang itu berapa sih nanti beratnya. Nah, itu diakarkan ya ini satuan harus dalam kilogram per meter panjang ya. Kemudian dikalikan dengan 12,74 nanti kita akan ketemu diameternya berapa ya. Nah, kemudian di sini ini ada dia bisa lihat di sini ada dua definisi ya, definisi baja polos, ada definisi baja deform ya. Di sini untuk baja polos sendiri ada BJTP 24. Nah, sebenarnya apa sih BJTP 24? Baja tulangan polos, TPP polos, DD deform ya. P polos, D deform, deform itu ulir. Nah, 24 itu maksudnya apa? 24 di sini sebenarnya dia itu lelehnya FY-nya itu berkisar antara 240 MPa ya atau 24 ini setara dengan 24 285 kg force per milimeter persegi. Nah, untuk baja tulangan sendiri ya dia berbentuk lonjoran-lonjoran, bentuknya kayak batang gitu, batang ya panjangnya itu berkisar antara 6, 9, 12 meter. Itu tergantung diameternya itu berapa. Nah, dan dia bentuknya penampangnya aslinya bulat, tapi ada yang bulat polos tadi seperti seperti yang di bawah ini polos ya, di bawah ini polos, ini baja tulangan polos, sedangkan yang di atas ini baja tulangan di foam. Jadi ada ulir-ulirnya itu masuknya adalah ke baja tulangan di foam. Nah, seperti ini contohnya ya BJTP 12 itu baja tulangan polos diameter 12 kalau misalkan di belakangnya ditulis 12 tulangan. Tapi kalau dalam simbol ini yaitu ini adalah mutu baja yang digunakan. FY-nya berapa? Nah, P6 yaitu polos diameter 6, kalau D6 berarti di foam tulangan 6. Masing-masing ini memiliki luas penampang dan berat nominal persatuan panjangnya berapa. Kemudian ini adalah salah satu bagian baja tulangan yang biasanya digunakan untuk plat ya, plat lantai ataupun plat atap ya. Ini kita menggunakan wire mesh ya. Itu wire mesh ini sebenarnya dia komponen dari jaringan tulangan baja yang ini ya, bentuknya seperti ini. Ya, ada macam-macam sih bentuknya ya. Ada yang kotak-kotak ini. Nah, ini wire mesh. Nah, wire mesh ini ya biasanya digunakan untuk plat ataupun pagar. Kawat yang digunakan sebagai jaringan kawat las, ya baik itu di las ataupun ada yang kayak dimasuk ya, seperti itu ya. Nanti ada gambarnya tadi. Kemudian dia memiliki kekuatan tarik minimal sebesar 50,1 kg force atau setara dengan lebih kurang hampir 500 ya, sekitar 400-an MPa.
serta kuat geser las minimum sebesar 25 kg force per milimeter persegi. Nah, untuk standar diameter kawat yang digunakan itu bisa menggunakan 4, 4,5, 5, 6, 7, dan seterusnya. Sedangkan bentuk lubangnya ada yang bentuk persegi, ada bujur sangkar, ada diamond ya, dan jajar genjang dan sebagainya. Nah, tapi yang biasa digunakan untuk konstruksi kita, teknik sipil itu bentuknya bujur sangkar sama persegi panjang. Nah, ini ukuran lembaran jaringan kawat las ya. Misalkan lebarnya adalah 2,1 meter, panjangnya 5,4 meter, lembar standar, dan 54 meter itu untuk gulungan dalam gulungan ya. Dalam gulungan berarti dia ada 10 lembar. Dalam satu gulungan itu dia ada 10 lembar. Diameter maksimumnya 6 mili untuk kawat yang memanjang. Nah, ini ada ukuran bukaan-bukaan bujur sangkar. Kalau bujur sangkar ya berarti kotak-kotakannya bentuknya adalah seperti persegi itu ya, kotak-kotak sama sisi. Kalau persegi panjang berarti dia lubangnya itu ada panjang, ada lebarnya. Kemudian baja profil. Nah, baja profil itu bentuknya macam-macam. Ada profil H, profil I, ada profil C, L, T, maupun Z. Nah, baja profil ini biasanya dibuat dengan proses cana panas, ya, dan bisa digunakan untuk komponen struktur bangunan, baik itu gedung maupun jembatan dan lain sebagainya. Nah, untuk profil canal ini C, ya, dibuat dengan proses dingin dari plat baja atau strip baja, baik plat atau yang diperoleh dari proses canai panas ataupun canai dingin. Nah, detail properti dan simbol baja secara lengkap itu ada di tabel profil baja. Ya, jadi baja itu udah ada momen inersianya, udah ada dimensinya, titik beratnya di mana. Ya, nanti kita gunakan untuk mendesain strukturnya untuk komponen struktur bangunan. Jadi dia sudah ada di dalam tabel profil baja. Nah, untuk plat sendiri, plat baja ini berupa lembaran-lembaran dapat dengan berbagai ketebalan sesuai dengan kebutuhan pasar. Umumnya digunakan untuk plat-plat sambung rangka baja, ya. Dan dia juga ada baut, digunakan sebagai alat sambung hubungan join dari rangka baja, misalkan jembatan baja, ya, seperti itu dia digunakan untuk baut-baut penghubung di antara join-joinnya. Ya, digunakan misalkan simbol baut itu mutunya A307 untuk baut baja hitam dan A325 dan A490 untuk baja mutu tinggi. Sedangkan ini ya, ini baja ringan ya, baja ringan bentuknya ada seperti rank R37 maupun C80. Nih baja ringan merupakan baja mutu tinggi, ringan dan tipis namun memiliki fungsi setara baja konvensional. Meskipun tipis, baja ringan ini memiliki kekuatan tarik hingga 550 MPa. Ya, jadi cukup tinggi sekali. Dan terbuat dari baja ringan pelapis zinc antara 3 sampai 5 mikron dan aluminium high tension steel. Nah, di Indonesia sendiri ketebalan baja ringan itu berkisar antara 0,4 mili sampai 1 mili. Nah, ketebalan material baja ringan untuk kuda-kuda dan main truss ya, itu berkisar antara 0,7 sampai 1 mili. Nah, sedangkan untuk profil top span R37 untuk rank itu berkisar di antara 0,4 sampai dengan 0,7 milimeter. Nah, ini penggunaan baja ringan yang digunakan sebagai rangka kuda-kuda, ya. Ini kelebihannya, penggunaan dari baja ringan ini kelebihannya adalah bobotnya yang ringan, maka beban yang harus dipikul oleh struktur di bawahnya itu bisa ringan, kemudian dia bersifat tidak membesarkan api dan pemasangannya relatif sangat cepat apabila dibandingkan dengan rangka kayu, ya. Kemudian nyaris tidak memiliki nyel-muai dan susut. Untuk kekurangannya sendiri, kerangka atap baja ringan ini tidak dapat diekspos seperti rangka kayu, ya, karena dia rentan terhadap korosi, ya. Rangkanya yang berbentuk jaringan kurang menarik juga bila tanpa penutup plafon. Beda halnya dengan kayu, kuda-kuda kayu kan dia biasanya menilai seni tinggi, ya. Bisa dibuat sedemikian rupa memiliki nilai arsitektural sehingga kalau mau diekspos masih tetap cantik. Terus karena strukturnya yang seperti jaring ini, maka bila salah satu bagian struktur yang salah hitung, ia akan menyeret bagian lainnya. Nah, ini resikonya di sini. Jadi dia harus benar-benar presisi dan hati-hati dalam pemasangannya ya agar dia apabila terjadi salah perhitungan, ya tadi apabila terjadi salah perhitungan, maka dia akan menyeret bagian yang lain. Dia akan melimpahkan beban
ke elemen yang justru terhitung kita lemah ya. Sebenarnya aslinya dia akan mengalami beban yang lebih tinggi. Kemudian rangka ata baja ringan tidak sefleksibel kayu. Rangka ata baja ringan ini tidak sefleksibel baja kayu, tidak sefleksibel kayu yang dapat dipotong dan dibentuk berbagai profil. Ya, jadi kayu itu bisa dibilang mudah dibentuk ya seperti itu. Sedangkan untuk profil baja itu tidak. Nah, upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi struktur baja ya dari berbagai pengaruh air atau kelembapan lingkungan. Jadi agar baja itu tidak korosif seperti itu bisa dilakukan dengan antaranya tarring, yaitu pelepasan permukaan baja dengan gas batu bara. Kemudian electroplating ada dengan galvanis, ya ini yang sering digunakan, atau metal spraying atau painting dan casing ya. Sedangkan untuk pengujian baja, terutama untuk mengetahui karakter sifat tariknya, yaitu FE, dengan hubungannya antara tegangan dan regangan, tarik, ini terkadang kita juga untuk mengetahui kekuatan gesernya itu berapa. Karena tadi dari penjelasan sebelumnya, baja itu tidak hanya digunakan untuk elemen struktur, tapi juga ada elemen baut. Nah, elemen baut ini yang bekerja hitungannya adalah tegangan geser. Nah, sedangkan elemen struktur tadi lebih didominasi, kita harus tahu dulu tegangan tariknya berapa agar kita bisa mengantisipasi nanti pada saat terjadinya tegangan lentur maupun kombinasi dengan aksial seperti apa. Nah, untuk hubungan tegangan-regangan atau karakteristik daripada material komponen baja yang digunakan itu bisa disajikan dalam bentuk grafik, di mana fungsi sumbu sini, sumbu absis ini adalah sumbu regangan ya. Jadi kita akan membaca regangannya. Regangan itu adalah perubahan panjang. Regangan itu adalah perubahan panjang dibandingkan dengan perubahan awal ya, yang panjangnya menjadi berapa terus dibandingkan dengan yang awal ya, itu dicatat ya eh, per beban, kelipatan beban ya. Di sini beban sendiri sebenarnya ada fungsi daripada di tegangan sini ada fungsi daripada beban dibagi dengan satuan luas. Ya, jadi dengan kata lain di sini tegangan itu inisialnya adalah tau. Tau itu sama dengan fungsi daripada beban, inisialnya adalah P, dibagi dengan A. Nah, sedangkan yang sumbu absis tadi, ini adalah nilai regangan. Regangan itu adalah fungsi dari delta L, yaitu perubahan panjang. Ya, di sini delta L, perubahan panjangnya, dibagi dengan L0 atau L ya ibaratnya di sini. Nah, itu adalah panjang awal. Nah, untuk komponen baja sendiri, dia akan berada di 3 fase untuk grafik hubungan tegangan-regangannya. Fase yang pertama adalah fase elastis, ya, elastis yaitu kondisi di mana pada saat bebannya itu bertambah, regangannya juga ikut bertambah, tapi hubungannya elastis linear ya, ibaratnya konstan naiknya. Terus apabila bebannya kita rilis, kita hilangkan, maka regangannya pun akan kembali ke posisi semula. Jadi itu masih berada di fase elastis. Sedangkan fase yang kedua, ini dia mulai memasuki fase plastis, yaitu ditandai dengan pelelehan baja, yaitu dengan bebannya itu tidak meningkat, bebannya stuck, ya, bebannya stabil di sini, stabil bebannya. Namun perubahan panjangnya tetap terjadi. Jadi bebannya stabil, tapi perubahan panjangnya tetap terjadi. Maka ini adalah posisi leleh atau posisi plastis. Sedangkan yang ketiga ini adalah posisi strain hardening, yaitu posisi di mana pada saat bebannya stabil gitu ya, bebannya stabil terus dia akan nambah panjang, kemudian secara perlahan nanti bajanya ini masih akan meningkat lagi kekuatannya ya, bisa mencapai 20% yang meningkat lagi, yaitu hingga mencapai batas ultimate-nya. Setelah mencapai batas ultimate-nya, ini baja itu nggak akan langsung roboh ya, nggak akan langsung putus seperti itu. Namun dia akan mengalami kontraksi luas tampang. Jadi penampangnya itu akan mulai mengecil ya. Dia penampangnya itu akan mulai mengecil. Nah, sehingga
pada saat di bagian ini ya, sebelum mendekati ultimate itu sebenarnya penampangnya sudah mulai mengecil, makanya pembaginya P per A. A-nya ini seharusnya adalah A luas penampang yang sudah mengalami kontraksi, bukan A awal seperti halnya kita menghitung pada saat kondisi elastis maupun plastis, sehingga kurvanya itu akan berperilaku seperti parabolik seperti ini. Tapi kalau kita pakai A yang awal ya, bisa perilakunya apa namanya? Sorry, kebalik. Jika kita A-nya ambil yang awal, maka perilakunya akan seperti kurva parabolik ini. Kalau kita menggunakan luas penampang terkontraksinya, ya, A-nya akan semakin kecil sehingga tegangannya akan membesar, maka ini akan berupa garis yang putus-putus. Nah, ini adalah salah satu gambaran untuk pengujian baja, ya, dijepit, diklem atas bawahnya, ya, terus ada bagian komponen ini ya akan ditarik gitu. Dan ini adalah karakter dari macam-macam baja tadi, yang low carbon steel, karakter high strength low alloy steel, kemudian yang di atas lagi adalah high treat carbon low alloy steel, kemudian heat treat constructional alloy steel, ya, hampir bisa dipastikan perbedaannya semakin tinggi karbonnya, ya, semakin tinggi kandungan karbonnya, maka karakter plastisnya itu hampir tidak terlihat, yaitu atau lelehnya baja itu hampir tidak terlihat itu di mana posisinya. Terutama juga yang paling akhir nanti untuk high strength steel, untuk yang high carbon, baja dengan kandungan karbon tinggi, itu perilakunya sangat-sangat tidak terlihat lelehnya di mana. Nah, ini di mana untuk nilai perbandingan modulus elastisitasnya ya tetap menggunakan metode yang sama ya, perbandingan antara tegangan sama nilai regangannya. Nah, untuk bentuknya sendiri ini baja itu bisa dikenal dengan baja polos maupun baja anyaman. Nah, untuk diagram tegangan-regangan baja tulangan ini ya atau baja canai panas hot roll itu biasanya titik luluhnya tampak jelas ya, lelehnya di mana antara leleh atas sama leleh bawah itu kelihatan posisinya di mana. Nah, sedangkan untuk baja canai dingin atau cold work dia titik lelehnya tidak begitu jelas. Atau dengan kata lain, sebenarnya untuk karakter baja yang memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi, dia hampir tidak terlihat di mana posisi lelehnya. Namun, kita bisa menggunakan pendekatan secara teoritis dengan menggunakan N offset sebesar 0,2% daripada tegangannya. Regangannya 0,2%, nanti diambil tegangannya berapa. Jadi, ada kurva ini miring. Nah, ini nilai grafik dari pengujian baja tadi ya. Ada fase batas ini elastis, kemudian ini leleh ya, leleh awal, leleh akhir ya, leleh atas, leleh bawah. Kemudian dia dia masih naik ya. Ini sebenarnya penampangnya mulai mengecil ya. Bisa dipastikan bahwa perbandingan perubahan panjangnya ya setelah dia mencapai batas plastisnya itu dia sangat-sangat ekstrim ya, bisa mulur. Berarti dengan kata lain kalau bajanya kita tarik terus, baja ini kita tarik terus, maka penampangnya ini diameternya nggak sesuai lagi dong dengan yang semula, dia akan mengecil ya. Nah, tadi fungsinya tegangan sama dengan P per A. A-nya mengecil maka tegangannya akan membesar. Nah, sebenarnya garis putus-putus ini itu merupakan fase kontraksi penampang ya. Sedangkan dalam perhitungannya kita bisa menggunakan pendekatan yang grafik yang solid. Oke, untuk baja sama perbandingan baja, beton, dan kayu, grafiknya seperti apa? Nah, di dalam Al-Quran tadi di surat Al-Hadid, Allah telah memberikan bahwa besi itu memiliki kekuatan yang luar biasa ya. Nah, ini ditandai dengan karakter besi yang misalkan kandungan karbonnya sedikit aja kita terapkan, maka bisa mencapai kekuatan leleh yang perbandingannya dengan beton ini bisa lebih dari 2 kali lipatnya ya. Ini bakal hampir 3 kali lipatnya dari kekuatan si beton. Nah, ini beton kecil banget di sini, kemudian begitu juga dengan kayu. Dan daktilitas si baja itu juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beton. Nah, di sini juga kalau misalnya kita bandingkan dengan high strength concrete, high strength steel, ya, ini baja bisa dikatakan dari kurvanya bentuk yang seperti ini tuh bisa dia
meregang sampai 100 kali lipat dibandingkan dengan beton maupun kayu. Jadi dia sangat-sangat ductile ya, bisa bisa lihat karena sifat daripada baja tadi bisa ditempa ya, bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita seperti apa. Berarti dia memiliki duktilitas yang cukup tinggi. Nah, ini tadi seperti surat Al-Hadid ya, ayat 25 tadi ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya manfaat baja pada bangunan tahan gempa? Nah, pada bangunan tahan gempa, pada saat terjadinya adanya beban gempa, ini lateral force ya, kita asumsikan di sini terjadi lateral force, maka bangunan kita itu yang tadinya berada di posisi biru ini, dia akan bergeser menjadi si kuning ya posisinya, dia akan berubah, dia akan berdeformasi karena ada beban lateral. Nah, di sini ya akan ada selisih delta adalah perubahan posisi awal ya terhadap posisi akhir ada akibat adanya gaya gempa. Nah, di sini ini adalah komponen atau kapasitas baja itu mampu menyerap energi yang akan diberikan olehnya, diberikan kepadanya ya. Jadi kita menghitung sampai dengan batas ultimate-nya si baja. Nah, sedangkan beton ini kapasitasnya ya di bawah ini sangat kecil. Ini kapasitas penyerapan energi dari beton. Nah, sehingga komponen baja ini lebih detail. Namun baja ini hanya memiliki kelebihan di bagian tarik saja, sedangkan beton itu kuat di bagian desaknya dan baja ini akan bekerja jika dia diklem. Nah, diklem oleh siapa? Diklem sama beton, ya. Nah, namun tadi ya baja itu memiliki karakter kuat tarik yang cukup tinggi, tapi dia tetap membutuhkan beton untuk bisa mengklem si baja ya, untuk menjepit si baja agar baja ini bisa bekerja ya, agar baja ini bisa bekerja. Jadi baja itu butuh kait, butuh confinement ya. Nah, apabila dia dikombinasikan sudah dengan beton bertulang, karakter beton tadi yang kecil, kemampuan kecil, kemudian baja tadi yang punya 3 fase antara elastis, plastis, dan strain hardening itu berubah jika dia dikombinasikan sudah menjadi beton bertulang ya. Nah, di sini juga tidak bisa diketahui ibarat secara visual posisinya di mana ya, beda tadi karakternya, dia ada leleh panjang terus dia ada fase naik strain hardening gitu. Nah, di sini dia elastis naik, kemudian di sini ada perubahan, sedikit perubahan, dia mulai ada regangannya itu sudah tidak linear lagi ya, dia akan ada perubahan panjang sebesar delta R, maka di sini adalah proses leleh awalnya. Nah, kemudian dia akan berada di puncak ya, ini beban ultimate-nya ya, yang ini ya komponen beban ultimate-nya. Ya, FU-nya tadi mulai bekerja itu nilai dilihat dari hasil grafik atau hasil pengujian itu FU-nya berapa. Nah, ini adalah besaran energi disipasi ya yang bisa di-cover kombinasi antara beton bertulang maupun beton dengan tulangan ya. Jadi namanya beton bertulang. Nah, eh, pada kenyataannya tadi karena bentuk kurvanya pengujian kombinasi antara beton dengan baja itu hampir bisa dipastikan antara leleh kemudian narik yang ke daerah ultimate atau strain hardening itu tipis, maka bisa untuk mengamankan juga ya, mengamankan hasil hitungan untuk perencanaan, diasumsikan itu baja kita itu memiliki nilai sampai dengan batas FY saja kemampuannya, meskipun dia masih bisa terlampaui hingga batas ultimate-nya. Ya, di mana nilai modulus elastisitas itu nanti hubungannya antara besaran tegangan leleh baja dibandingkan dengan regangannya. Ya, nilai tegangan itu sumbu ordinat, sedangkan regangan sumbu absis, kemudian mu 0 itu F0 dibagi dengan FY. Mu 0 itu adalah selisih antara posisi dia ultimate ya dibandingkan dengan posisi dia leleh dan nilainya bisanya berkisar 1,2 antara 1,2 sampai 1,3-an sekian. Nah, kemudian nanti pada saat praktikum kita akan melakukan pengujian 2 komponen yaitu uji tarik baja maupun pengujian geser baja. Nah, uji tarik baja nanti kita komponen baja yang kita gunakan ini bagian tengahnya akan kita bubut ya, akan ada pengecilan penampang untuk melihat
atau mempermudah kita mengamati luas kontraksi baja yang mengalami tegangan tarik yang akan menghasilkan kurva hubungan tegangan-regangan dengan 3 fase elastis, plastis, dan strain hardening. Sedangkan yang di sebelah ini adalah pengujian beser baja karena baja sendiri juga digunakan sebagai baut ya untuk komponen baut dan sebagainya ini. Ini pengujiannya ada geser tunggal dan geser ganda. Sekian untuk pengenalan tentang baja hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.